Sekarang kita masuk ke subbahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badr selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya, prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah, tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita, sama-sama Quraisy, kita maafin saja, supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si Fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Si Fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini setegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita. Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah. Tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid. Dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 67 sampai 68, 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut, kata Allah, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka, kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia nggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, nggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi.
ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka. Abu Sufyan karena gengsi, maka dia menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah anak Abu Sufyan, di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim, ditawan sama dia, sengaja ditawan, ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman ini disiksa, dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah. Itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini nggak pernah ada. Walaupun itu musuh, nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram. Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. Termasuk kisah berhubungan dengan masalah Badr ini teman-teman sekalian adalah kisah Abul As, As bin Abul As. Siapa orang ini teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku nih. Ahsant. Nih, ambil dua sekalian. Menantu Nabi SAW, As bin Abi As. Ini menikah dengan siapa? Zainab. Mesti ente jangan jawab lagi. Sini ada angkat tangan tadi, tapi sudah disebut. Baik. Anak mantu Nabi SAW ini, Nabi kan punya 4 anak perempuan ya. 4 anak perempuan. Siapa yang mau sebutin? Hah? Hah? Baik, bagus, ahsant. Nih, sebutin 4. Siapa yang tahu anak laki Nabi SAW? Hah? Abdullah dan ahsant. Hah? Kasih buku. Baik, As bin Abil As ini teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi, tapi As tidak mau ngakuin ini. Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi. Maka yang terjadi Nabi SAW pisahkan. Dan ini hukum syar'inya begitu ya. Jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini hukum syar'i nggak boleh kumpul. Tapi tidak dianggap cerai. Nggak dianggap cerai. Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu, gitu kan?